Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Tiara Salsa Fadila. Saya dari kelas 10 akuntansi 1 SMK Keuangan Pekanbaru. Nah, di sini saya akan menjelaskan 5 pengertian sejarah menurut para ahli yang telah saya telusuri dan 1 pengertian sejarah menurut diri saya sendiri. Dan saya juga akan menjelaskan 3 ciri-ciri sejarah beserta contohnya. Mohon disimak dengan seksama ya teman-teman. Yang pertama, Joy Bank. Tokoh tersebut mengartikan sejarah merupakan sebuah kejadian yang telah terjadi di masa lalu. Bukan hanya itu, sejarah juga menjadi sarana dalam mengingat perilaku di masa lalu untuk di masa sekarang dan untuk di masa yang akan datang. Yang kedua, menurut Robin Weynes, menurut tokoh tersebut, sejarah merupakan kehidupan manusia yang lebih ke arah kemanusiaan. Menurutnya, sejarah merupakan studi tentang manusia dalam kehidupan masyarakat atau dalam kehidupan orang lain. Yang ketiga, menurut Sir Charles Forbes, menurut tokoh tersebut, sejarah merupakan kehidupan manusia yang tidak akan berubah-ubah dari masa sekarang maupun ke masa yang akan datang. Yang keempat, menurut Johnston, menurut tokoh tersebut, sejarah merupakan memahami konsep memori yang telah menyimpan pengalaman melalui perkembangan. Yang kelima, menurut Herodotus, menurut tokoh tersebut, sejarah merupakan suatu kajian perputaran jatuh bangunnya masyarakat dan peradaban kajian. Nah, menurut diri saya sendiri, sejarah yaitu suatu hal yang telah terjadi di masa lalu dan tidak memiliki dampak besar untuk masa yang akan datang. Karena saya telah memiliki pelajaran atau pengalaman agar menjadi lebih baik untuk kedepannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 3 ciri-ciri sejarah. Di antara 3-nya itu ada abadi, penting, dan unik. Saya akan menjelaskan 3 ciri-ciri tersebut beserta contohnya. Yang pertama, ada abadi. Abadi itu adalah peristiwa yang bersifat abadi karena tidak akan berubah-ubah dan akan terkenang sepanjang masa. Contohnya, peristiwa Hari Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Yang kedua itu ada penting. Penting itu adalah peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita yang mengingatkan kita pada suatu peristiwa yang sangat penting, namun tidak memiliki dampak besar bagi kehidupan yang akan datang. Contohnya, Sumpah Pemuda pada tahun 1978. Nah, yang ketiga itu unik. Unik itu adalah peristiwa yang sangat unik, karena di peristiwa tersebut sejarah yang telah kita lakukan itu terjadi karena satu hal, dan satu hal tersebut tidak akan terulang kembali oleh hal ataupun sebab apapun itu. Contohnya, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang mengingatkan kita kepada Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Nah, sekian presentasi. Yang ketiga itu adalah unik. Unik itu adalah satu hal yang sangat unik karena di dalam peristiwa tersebut atau di kejadian tersebut kita melakukan satu hal yang Yang ketiga itu adalah unik. Unik itu adalah salah satu peristiwa yang sangat unik karena kejadian tersebut terjadi karena satu hal. Dan satu hal tersebut tidak dapat digantikan dengan hal yang lain ataupun penyebab yang lain. Contohnya, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus
1945 yang mengingatkan kita kepada Hari Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia. Nah, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata maupun perbuatan saya, mohon dimaafkan. Saya akhiri presentasi ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.